Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada Tuhan kalau sore hari ini masih diberi kesempatan untuk beribadah di komisi wanita kita ini meskipun dengan acara online. Kita mulai ibadah ini, kita bangkit berdiri untuk bersaat teduh. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur menaikkan padamu Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau sore hari ini Kau beri kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami bisa hadir di tempat ini untuk memuji dan besarkan nama Tuhan, meskipun di acara online. Bapa, kuserahkan ibadah ini dalam kuasa tangan-Mu, dalam pimpinan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau urapi kami semua yang melayani di tempat ini. Doa kami yang kurang sempurna ini Tuhan, semua Kau alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ibu-ibu dipersilakan duduk. Kita memuji Tuhan, kasih dari surga. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Sija. Kami memuji Tuhan sekali lagi, peganglah tangan-Mu Roh Kudus. Mengingat
Salam ibu-ibu terkasih di dalam Kristus, salam juga kepada bapak-bapak jika ada yang mendengarkan. Tuhan beserta dengan kita sekalian. Saudara, mungkin kita pernah mendengar kalau anak-anak tumbuh ke atas, kalau orang dewasa tumbuh ke samping. Bagaimana dengan orang Kristen? Orang Kristen bertumbuh ke... Untuk melihat jawabannya, mari kita buka satu bagian firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 15. Saya akan bacakan Efesus pasal 4 ayat 15. Dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi orang Kristen harus bertumbuh ke arah Kristus melalui segala hal, di dalam segala hal. Bagaimana caranya? Banyak caranya. Salah satunya adalah di dalam tindakan mengambil keputusan. Kita akan belajar sedikit tentang hal ini, bertumbuh melalui mengambil keputusan. Untuk itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah yang baik, terima kasih karena Engkau memberikan kepada kami begitu banyak kebebasan untuk memutuskan pilihan-pilihan di dalam kehidupan kami. Berilah kami hikmat supaya kami tahu bagaimana memutuskan dan di dalamnya kami bertumbuh ke arah Kristus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apakah saudara tahu berapa banyak keputusan yang saudara buat dalam satu hari? Mungkin kita tidak sadar ya, ternyata kita membuat banyak keputusan setiap harinya. Puluhan, bahkan ratusan. Bahkan ada beberapa artikel yang berkata bahwa setiap manusia dalam sepanjang hari membuat ribuan sampai puluhan ribu keputusan. Tanpa kita sadari, ternyata mulai dari bangun tidur saja kita sudah membuat keputusan. Ketika kita terbangun, maka kita harus memutuskan, kita baring lagi atau kita bangun. Kalau kita memutuskan untuk berbaring, maka kita harus memutuskan lagi, berapa lama kita berbaring? Apakah 5 menit atau 30 menit? Kalau kita memutuskan untuk bangun, kita harus putuskan lagi. Saya langsung baca WA atau saya langsung baca Alkitab dan saat teduh. Setelah itu, kita harus memutuskan lagi, sarapan atau mandi duluan. Setelah mandi, pakaian mana yang harus saya pakai? Yang ini atau yang itu? Dan setelah itu, kita mungkin memutuskan mau menyelesaikan apa duluan? Pekerjaan mana yang kita dahulukan? Apakah A, B, C, atau D? Jadi memang banyak sekali keputusan yang kita buat setiap harinya. Tapi sangat mungkin kita melakukan itu tanpa kita benar-benar sadar bahwa kita sedang membuat keputusan. Ketika ada pilihan, baik antara ya atau tidak, atau di antara banyak pilihan, maka saat itulah kita harus membuat keputusan. Kebanyakan pilihan yang kita putuskan, kita lakukan tanpa sadar bahwa kita sedang membuat keputusan. Dan biasanya kita ambil keputusan berdasarkan keinginan kita, atau hal-hal yang membuat kita menjadi senang, atau hal-hal yang menguntungkan kita, atau mungkin menguntungkan seseorang yang lain. Keinginan, kesenangan, dan keuntungan, itulah yang cenderung mengarahkan kita di dalam membuat keputusan. Dalam hati kita mungkin berkata, oh saya sangat ingin hal ini, sudah lama saya inginkan, makanya saya memilih ini. Atau kalau saya pilih hal ini, pasti hidup saya menjadi senang, maka saya pilih yang ini. Atau kalau saya memilih ini, maka saya akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Baik, saya pilih yang ini. Itulah kecenderungan dari hati manusia. Tetapi kalau kita sebagai orang Kristen, kita terus memilih dengan kecenderungan seperti itu, maka sulit bagi kita untuk bertumbuh ke arah Kristus. Berhubung setiap hari kita membuat banyak keputusan, dan sebenarnya keputusan itu adalah sarana dari Tuhan untuk membuat kita menjadi serupa dengan Kristus, maka kita harus mempergunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Kita pergunakan kesempatan membuat keputusan, membuat kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah saudara, bagaimana kita dapat memakai kesempatan itu dengan baik? Sebagai langkah paling awal, kita harus sadar tentang banyaknya keputusan.
Saudara, banyak keputusan yang kita buat bisa membuat kita menjadi serupa Kristus atau serupa dunia. Kalau kita tidak sadar hal itu, maka kita membuat keputusan secara spontan. Kita tidak memikirkannya terlebih dahulu dengan baik. Jadi langkah awal kita harus sadar dulu bahwa sepanjang hari ini saya akan membuat banyak keputusan dan saya mau pakai itu menjadi sarana untuk bertumbuh ke arah Kristus. Nah, setelah sadar, apa yang harus kita lakukan dalam membuat keputusan? Pertama, sesuaikan dengan isi Alkitab. Alkitab adalah pedoman hidup kita. Karena itu, keputusan kita harusnya sesuai dengan pengajaran dari Alkitab. Semakin banyak kita membuat keputusan serupa dengan Alkitab, sesuai Alkitab, maka semakin kita menjadi serupa dengan Kristus. Untuk itulah kita harus belajar firman Tuhan baik-baik. Tidak bisa tidak. Sebagai orang Kristen, kita tidak bisa membuat keputusan berdasarkan perasaan. Perasaan itu bisa menipu kita. Sebab perasaan itu bisa bersumber dari keinginan kita yang besar atau pengaruh yang kuat dari sekitar kita, dari dunia, bahkan bisa bersumber dari iblis. Ada seorang Kristen yang ingin jalan-jalan jauh ya ke luar negeri. Tempat tujuannya jelas, harga tiketnya juga sudah jelas. Tetapi dia belum mau putuskan karena dia masih merasa mau mencari kehendak Tuhan. Apakah Tuhan mengizinkan dia pergi atau tidak? Untuk itu maka dia doa panjang lebar sampai ketiduran. Ketika terbangun dia melihat jam. Dia lihat angkanya 10:10, jam 10:10. Lalu ia memperhatikan jarum jam itu menunjukkan sebuah tanda benar. Karena itu dia segera artikan, Tuhan membenarkan saya pergi, Tuhan berkenan saya pergi. Yang sebenarnya terjadi adalah keinginannya yang sangat besar itu sudah membuat dia merasa melihat sebuah tanda melalui jarum jam itu. Jadi kita harus ingat, perasaan kita bisa ditipu oleh keinginan yang besar, keinginan yang terdalam dari diri kita. Hanya Alkitablah pegangan utama kita, bukan perasaan kita. Alkitab adalah pegangan bagi kita seumur hidup untuk membuat keputusan-keputusan kita. Perlu kita ketahui bahwa di dalam Alkitab ada perintah yang sangat jelas, tetapi ada juga yang tidak. Yang sangat jelas misalnya yang dalam 10 perintah. Sehingga kita tahu bahwa berbohong itu tidak boleh. Meskipun bohong yang katanya bohong putih atau bohong untuk kebaikan. Kita tahu menipu tidak boleh. Kita tahu mencuri tidak boleh. Kita tahu bahwa kita harus menghormati Allah dan menghormati orang tua. Itu sangat jelas. Tetapi bagaimana untuk hal-hal yang tidak jelas tertulis di dalam Alkitab? Misalnya tentang merokok atau tentang menonton drama Korea. Boleh atau enggak ya? Bagaimana kita membuat keputusan terkait dengan hal-hal itu? Tuhan sangat baik. Walaupun Alkitab tidak memuat semua keputusan yang harus kita ambil secara detail di dalam kehidupan kita, Tuhan memberikan kepada kita pedoman-pedoman atau acuan untuk menjadi prinsip tingkah laku Kristiani kita. Sebenarnya kita patut bersyukur kalau Allah tidak memuat semua perkara detail dalam kehidupan kita. Sebab kalau itu yang Tuhan lakukan, maka Alkitab akan beribu-ribu atau puluhan ribu jilid. Siapa yang bisa membacanya? Kita pasti tidak sanggup dan tidak mau membacanya. Saudara, untuk hal-hal yang tidak disebutkan langsung di dalam Alkitab, Tuhan memberikan kita pedoman atau acuan sebagai prinsip kita. Misalnya dari 1 Korintus 6, di sana dikatakan demikian. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Maka ini menjadi prinsip kita. Ketika kita membuat keputusan, tanyakanlah, apakah ini berguna? Apakah ini memperhamba, mengikat saya, membuat saya kecanduan? Kemudian di dalam 1 Korintus 8 dikatakan demikian. Karena itu,
apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Jadi ini jadi prinsip kita. Ketika kita buat keputusan, tanyakanlah, apakah ini menjadi batu sandungan bagi orang lain? Kemudian di dalam 1 Korintus 10 dikatakan, segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi ketika kita membuat keputusan, tanyalah, apakah setelah saya putuskan begini, maka ini membangun saya atau tidak? Ini membangun orang lain atau tidak? Kemudian di dalam Matius pasal 22 tentang hukum yang terutama. Di sana Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita pakai prinsip ini. Tanyakanlah, apakah setelah saya memutuskan ini menunjukkan bahwa saya mengasihi Allah dan mengasihi sesama? Ada lagi prinsip yang perlu kita ambil dari Matius pasal 28. Di sana dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi ini prinsip kita. Tanyakanlah, apakah hal itu sesuai dengan misi Tuhan, menggenapkan misi Tuhan untuk menjadikan orang lain murid Kristus? Banyak prinsip-prinsip yang Tuhan berikan kepada kita di dalam Alkitab. Semakin baik kita belajar Alkitab, maka semakin banyak pedoman bagi kita untuk membuat keputusan. Jadi belajarlah Alkitab dengan baik. Yang kedua, komunikasikan kepada Tuhan. Tuhan sangat ingin berbicara dengan kita. Sayangnya di dalam keseharian kita sering cuekin Dia. Sering berkomunikasi dengan Tuhan adalah suatu keuntungan besar bagi kita. Semakin kita berkomunikasi dengan Tuhan, maka semakin kita menyerap hatinya, juga menyerap hikmatnya. Tapi untuk berbicara dengan Tuhan pun, kita perlu tuntunan Alkitab. Tanpa mengerti Alkitab, kita sangat mungkin salah berdoa. Banyak orang ternyata salah berdoa. Di dalam Yakobus pasal 4 dikatakan, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Ada seorang anak SD yang sedang membaca kitab Kejadian pasal 20. Di sana diceritakan tentang Abraham menyembunyikan kebenaran dari Raja Abimelek. Ia tidak mengaku bahwa Sarah adalah istrinya, sehingga raja itu mengambil Sarah untuk dirinya sendiri. Allah kemudian bertindak. Allah memberitahu Abimelek kebenaran itu, sehingga raja itu mengembalikan Sarah kepada Abraham dan memberi begitu banyak persembahan atau hadiah kepada Abraham. Selesai baca kisah itu, anak itu kemudian menyimpulkan demikian. Tuhan membela anak-anaknya ketika mereka tidak berkata benar. Bahkan Tuhan memberikan hadiah yang banyak kepada mereka. Maka anak itu pun menutup pembacaan itu dengan berdoa demikian. Tuhan, belalah aku seperti Tuhan membela Abraham. Dan biarkanlah mama memberikan banyak hadiah, karena aku sudah berkata tidak benar tentang nilai ujian. Amin. Mungkin kita merasa lucu dan kemudian berkata, itu kan anak-anak. Saudara, tidak juga demikian. Banyak orang dewasa yang juga salah mengartikan Alkitab, salah mentafsirkan Alkitab. Ketika Alkitab berbicara banyak tentang berkat, banyak orang dewasa yang kemudian menyimpulkan bahwa itu adalah berkat materi yang berkelimpahan. Karena itu ketika mereka berdoa minta berkat, mereka fokus kepada kelimpahan materi.
Bahkan ketika di gereja pendeta memberikan berkat, hati jemaat juga terpikir fokus kepada berkat materi, harta, kesejahteraan hidup. Padahal kalau kita belajar baik-baik, di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan, Tuhan Yesus mengajarkan kita meminta berkat, makanan untuk hari ini yang secukupnya. Hanya untuk hari ini dan secukupnya. Jadi kalau kita tidak belajar baik-baik firman Tuhan, kita bisa menjadi salah berdoa. Doa kita keliru dan cenderung egois. Agar kita dapat berdoa dengan baik, kembali kita harus belajar Alkitab dengan sangat baik. Yang ketiga, diskusikan dengan orang dewasa iman. Ketika kita masih belum mantap memutuskan suatu keputusan, mintalah petunjuk Tuhan tentang kepada siapa kita bisa membicarakannya dan mendiskusikannya. Tentunya bukan sembarang orang, bukan juga asal orang itu dekat dengan kita. Melainkan hanya orang yang dewasa rohaninya, yang mempunyai keinginan besar untuk melakukan kehendak Tuhan, yang hidupnya sesuai dengan petunjuk firman Tuhan. Berbahaya sekali kalau kita berdiskusi atau minta pendapat dari orang, sembarang orang untuk memutuskan sesuatu hal. Apalagi jika itu adalah suatu keputusan yang sangat menentukan di dalam kehidupan kita. Misalnya tentang hidup pernikahan. Saya jadi teringat ada seorang ibu muda. Dia berkata ketika dia merasa diperlakukan tidak baik oleh suaminya, dia pergi sharing kepada kelompok ibu-ibu muda yang selalu menjadi rekannya, akrab dengan dia. Ketika dia menyampaikan itu, maka komentar teman-temannya adalah, cerai saja. Yang lain juga setuju. Mereka berkata, iya, ceraikan saja. Ngapain juga suami seperti itu? Ibu tadi itu adalah seorang Kristen. Dan seorang teman lain di dalam kelompok itu yang juga adalah orang Kristen, kemudian berkata demikian. Orang tua saya juga cerai loh. Dan setelah menikah untuk yang kedua kalinya, justru menjadi lebih bahagia. Jadi, kenapa tidak? Wah, ini sangat menguatkan bagi orang yang mau bercerai. Bukankah demikian? Padahal kalau kita belajar Alkitab baik-baik, Alkitab sama sekali tidak menyetujui perceraian. Perceraian adalah jahat dan dibenci oleh Tuhan. Di dalam Maleakhi pasal 2, Allah berkata demikian. Aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Jadi kalau kita lihat dari kisah ibu tadi, teman-teman yang akrab dengan ibu tadi bukanlah tempat yang baik untuk meminta saran, berdiskusi, untuk memutuskan sesuatu. Meskipun orang Kristen, mereka bukan orang Kristen yang dewasa secara rohani. Karena itu, jangan asal diskusi. Untuk itulah kita perlu minta kepada Tuhan. Jadi dalam segala hal, sebenarnya sasaran utama kita adalah Allah. Ketika kita merasa perlu seseorang untuk berdiskusi, mintalah itu kepada Allah juga. Allah, tempat pertama, tempat utama kita. Saudara, jika kita mau bertumbuh di dalam mengambil keputusan, ingatlah, langkah awalnya adalah kita harus sadar bahwa setiap hari kita diperhadapkan dengan begitu banyak keputusan. Dan di dalam memutuskan itu, sebenarnya kita bisa memakai untuk bertumbuh ke arah Kristus. Jadi itu kesadaran kita. Setelah sadar, maka kita harus tahu bagaimana membuat keputusan, membuat sebuah sarana untuk kita bertumbuh ke arah Kristus. Yang pertama, berpegang kepada Alkitab sebagai petunjuk utama dalam mengambil keputusan. Yang kedua, kita harus banyak berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Semakin lama kita, semakin banyak kita berkomunikasi dengan Tuhan, semakin kita menyerap hati Tuhan, dan semakin juga kita mendapat hikmat darinya. Dan yang ketiga, jika kita masih belum mantap untuk membuat suatu keputusan, mintalah kepada Tuhan untuk menunjukkan orang yang tepat, yang kepadanya kita bisa berdiskusi untuk mendapatkan petunjuk atau arahan dari Tuhan sendiri. John Maxwell,
seorang penulis, seorang pendeta, seorang Kristen yang sangat baik. Dia menulis demikian. Hidup ini adalah tentang pilihan-pilihan. Dan setiap pilihan yang Anda buat, itulah yang membentuk Anda. Saudara, ini benar. Pilihan kita bisa membentuk kita entah menjadi serupa dengan Kristus atau serupa dengan dunia. Dan yang lebih mengerikan lagi, serupa dengan iblis. Biarlah kita memakai semua keputusan kita sepanjang hari menjadi sarana untuk bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Selamat bertumbuh ke arah Kristus melalui membuat pilihan dan mengambil keputusan. Kiranya Tuhan menolong kita semua dalam hal ini. Mari kita berdoa. Allah yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang menjadi pedoman bagi kami untuk membuat keputusan, untuk memilih pilihan-pilihan dalam hidup kami. Tolonglah kami selalu untuk membuat pilihan, memutuskan berdasarkan firman Tuhan dan berdasarkan petunjuk Tuhan melalui komunikasi kami dengan Tuhan. Dan juga berdasarkan orang yang Tuhan beri kepada kami untuk mengarahkan jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kami mewakili ibu-ibu mengucapkan terima kasih pada hambanya Ibu Ija yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan selalu pakai hambanya dan memberkati keluarganya. Pengumuman, ibu-ibu ada pengumuman tanggal 6 hari Minggu dalam ibadah umum ada perjamuan kudus. Dapat mengambil roti dan anggur di gereja. Hubungi Evangelis Licu. Selanjutnya, tanggal 18 September, Komisi Wanita online lagi. Pembicara Bapak Tikijo, MC Ibu Christine. Tema bertumbuh melalui pencobaan. Kita menghimbau untuk ibu-ibu menerapkan protokol kesehatan. Kita akhiri ibadah ini, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Bapa terima kasih. Ibadah selesai, saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.